Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sampurno. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah. Akan sedikit menjelaskan tentang anjak piutang. Nah, anjak piutang sendiri adalah ketika perusahaan menjual piutangnya pada perusahaan anjak piutang. Piutang tersebut dapat berupa piutang jasa ataupun piutang dagang. Peran anjak piutang. Kenyataannya selama ini banyak sektor perusahaan yang mengalami kendala masalah antara lain kurangnya kemampuan dan keterbatasan sumber daya. Nah, makanya ketika perusahaan hanya memiliki piutang dan piutang tersebut belum dapat tertagih atau jangka waktunya masih belum dapat untuk ditagih. Nah, dan perusahaan tersebut memerlukan biaya untuk produksi, maka perusahaan tersebut menjual piutang tersebut kepada perusahaan anjak piutang. Nah, manfaat yang diberikan perusahaan anjak piutang kepada perusahaan yang menjual anjak piutang, yang pertama, menurunkan biaya produksi. Yang kedua, mengurangi ancaman kredit macet. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan. Macam-macam factoring. Yang pertama, ada berdasarkan pelayanan, ada full service factory, bulk factory, manufacturing factory, dan financial factory. Yang kedua, berdasarkan penanggungan resiko, ada with result factory atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang kedua, without result factory, resiko tidak dapat tertagihnya piutang yang sudah dijual oleh perusahaan. Nah, yang ketiga, berdasarkan perjanjian, ada disclosure factoring. Disclosure factoring adalah di mana debitur mengetahui bahwa piutang yang dimilikinya sudah dijual kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, undisclosed factory, di mana debitur yang memiliki utang tersebut tidak mengetahui sama sekali bahwa piutangnya sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Nah, berdasarkan ruang lingkup, ada domestic factory, di mana ruang lingkup tersebut mencakup hanya cakupan kecil. Contohnya hanya cuma ada di wilayah Indonesia, tidak mencakup luas berbagai macam negara, baik negara tetangga maupun negara jauh. Yang kedua, berdasarkan international factory. Yang dimaksud international factory adalah ruang lingkupnya internasional, tidak mencakup hanya wilayah ataupun negara, tapi sudah mencakup seluruh global atau seluruh dunia. Nah, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.